Anda kembali di Nusantara Petang, kita masih di Dialog Nusantara Petang, masih bersama dengan Mbak Fauziah, masih membicarakan juga mengenai bagaimana peluang atau prospek ke depannya untuk ekonomi syariah di Indonesia. Tadi sudah kita bahas bersama begitu ya penetapan kawasan halal yang master plan-nya nanti rencananya akan dirilis akhir tahun ini untuk bisa menjadi panduan ke depannya ya. Nah ini ada juga penetapan tanpa tarif bagi pelaku UMKM, ini bagaimana Mbak? Itu ini ya Mbak, penetapan untuk sertifikasi halal. Mhm. Jadi sertifikasi halal pemerintah ini sangat mendorong untuk semuanya kan, semuanya untuk bisa punya sertifikasi halal. Karena berdasarkan Undang-Undang JPH 2014 kan memang semua produk yang beredar dan dipasarkan di Indonesia wajib sertifikasi halal. Tapi Mhm. kendalanya kan ada orang bilang prosesnya lama, prosesnya mahal. Jadi sekarang Iya. pemerintah ada program gratis lah gitu, ada namanya Sehati, sertifikat halal gratis itu. Jadi memang Mmm. itu yang digenjot oleh pemerintah. Nah ini bagaimana untuk pengurusan sertifikatnya sendiri Mbak? Apakah cukup mudah? Apakah ada mungkin, sistem satu pintu begitu yang bisa sekali, untuk apply langsung jadi atau bagaimana Mbak? Sebenarnya proses sertifikasinya sangat mudah ya Mbak, jadi hanya ada website-nya, tinggal klik gitu, berarti semuanya Mmm. online, nanti sudah selesai submit dokumen, nanti akan ada kunjungan dari lembaga sertifikasinya, dari LPP MUI ya misalnya, itu akan kunjungan untuk melihat nih proses-proses mana yang ada titik kritis halal misalnya seperti itu. Jadi sebenarnya kalau untuk proses daftar segala macam itu bisa dengan online. Tapi kan masalahnya di digital literasi orang Indonesia tuh rendah. Jadi Mmm. itu kesulitannya di situ. Tapi sudah dibantu oleh pemerintah dengan diadakan fungsi pendampingan dari kementerian-kementerian, itu ada fungsi pendampingan yang mendampingi UMKM khususnya yang di daerah nih untuk proses sertifikasi halal itu, tinggal buka laptopnya, misalnya buka website segala macam. Jadi proses pendampingan itu yang krusial gitu. Iya, ini berbicara mengenai tadi, literasi digital yang rendah untuk pelaku UMKM, kemudian juga tadi Mbak Fauzia di segmen sebelumnya juga sempat menyinggung mengenai ekspor yang sebenarnya lebih rendah daripada konsumsi, dalam negeri. Ini salah satunya memang karena, para pelaku UMKM ini masih belum bisa begitu, artinya ada kendala secara SDM, ada kendala secara, penyediaan barang-barang begitu ya. Nah ini kalau menurut Mbak Fauzia sendiri, apakah pelaku UMKM pada saat ini di Indonesia mampu untuk memenuhi kebutuhan ekspor saat ini? Kalau dibilang mampu sih mampu ya Mbak ya, beberapa UMKM tuh sudah banyak yang ekspor gitu ya, dan Hmm. mereka punya ide, punya produk yang bagus-bagus. Tapi yang tantangannya tadi selain literasi digitalnya kurang, mereka juga info tentang cara ekspor barang tuh gimana sih gitu, itu mereka yang Mhm. kurang paham. Itulah fungsi pendamping-pendamping dari kementerian, itu khususnya Kementerian Perindustrian ya, bisa bantu untuk supaya ekspor lebih mudah, difasilitasi lah untuk ekspor. Karena Artinya kesulitan dari mereka SDM ini, mhm, masih kurang begitu ya iya literasinya ya, Mbak, ya, atau iya, pengetahuan-pengetahuannya yang harus betul. juga didampingi oleh tentunya pemerintah dalam hal ini kementerian. Kalau mengenai barangnya sendiri ini seperti apa baik dari kualitas maupun dari kuantitasnya? Kalau dari kualitas saya rasa sudah banyak ya contoh-contoh UMKM yang berhasil ekspor gitu, bahkan mereka fokusnya ekspor, mereka nggak main di lokal. Jadi secara kapabilitas mereka memproduksi barang kualitas ekspor tuh saya rasa sudah banyak lah yang bisa melakukan itu. Bukan salahnya, kurangnya memang mereka banyak yang tidak punya akses untuk masuk ke pasar ekspor tuh seperti apa, seperti itu sih. Mmm. Apalagi biasanya kalau masuk ke negara lain, mungkin website negara tersebut pakai bahasa Inggris itu kan masalah lain lagi ya Mbak ya, kesulitan sendiri. Jadi memang bantuan pemerintah, fungsi pendampingan itu yang sangat krusial bagi UMKM untuk masuk ke pasar ekspor. Jadi saat ini perhatian dari pemerintah untuk pelaku UMKM agar bisa mendukung ekspor terutama di, syariah ini seperti apa, Mbak? Sekarang fokusnya kalau dari KNEKS dan pemerintah sendiri sekarang fokusnya dua ya Mbak, antara kita mau fokus impornya dinaikin, impor untuk produk substitusi non halal, atau kita mau fokus ekspornya. Jadi dua ini kita masih agak menentukan kita Indonesia mau fokus kemana. Tapi untuk ekspor sendiri memang ditekankan untuk
bantuan dari kementerian-kementerian terkait sih Mbak untuk bisa bantu UMKM ini supaya bisa go global gitu. Mhm. Mungkin, bisa diberikan begitu Mbak saran-saran ataupun masukan-masukannya seperti apa begitu sinergi yang, mesti dilakukan, kemudian apa ke depannya yang harus Oke. dilakukan, langkah-langkah apa atau strategi yang bagaimana yang Hmm. harus dilakukan lebih, atau lebih ditingkatkan lagi? Oke, yang pasti dari kementerian itu kan sekarang sudah banyak, setiap kementerian tuh, pasti punya fungsi pendampingan UMKM. Kementerian Pertanian punya seribuan lebih pendamping. Setiap kementerian tuh biasanya sudah ada fungsi pendamping. Nah, Mmm, sekarang perannya regulator gitu ya, entah, dari peraturan presiden dikeluarkan atau ya mungkin peraturan presiden paling gampangnya bikin, eee, fungsi pendamping ini ditingkatkan untuk bisa bantu juga, UMKM bisa masuk ke pasar global, seperti itu. Karena ya itu balik lagi ya, fungsi pendampingan ini yang sangat dibutuhkan UMKM sebenarnya. baik Selain juga fungsi, pembiayaan yang mereka butuhkan ya. ya jadi pendampingan kemudian pembiayaan, kalau mengenai regulasi sendiri seperti apa Mbak? Kalau regulasi di industri halal, baru ada UU JPH itu, Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Itu yang ada beredar, cuman kalau untuk regulasi di perbankan syariah sudah ada, mungkin regulasi lain, asuransi syariah itu belum ada. Banyak sih ya, eee, industri-industri lain yang belum diatur. Jadi memang sekarang kan lagi digodok juga nih RUU Ekonomi Syariah, jadi kita harapkan bisa goal lah 2 atau 3 tahun ke depan RUU Ekonomi Syariah ini yang akan mengatur, yang akan menjadi payung hukum semua ekonomi syariah, pelaku ekonomi syariah atau sektor-sektor di ekonomi syariah ini. Baik, berada di peringkat keempat dunia ini merupakan suatu prestasi tersendiri begitu ya Mbak ya, dan targetnya di tahun 2030 kita bisa menjadi yang utama. Ini cukup optimis Mbak? Saya rasa 2030 masih ada waktu sekitar 8, 9 tahun, saya rasa bisa lah kita untuk achieve itu. Cuman mungkin harus fokus ya, kita mau fokus menjadi, produk impornya di dalam negeri dikuatin dulu atau kita mau fokus keluar. Tapi apapun itu saya rasa, 2030 masih bisa lah kita menjadi yang pertama di produksi industri halal di dunia. Baik, mudah-mudahan tercapai begitu ya Mbak ya, sesuai dengan rencana dari Presiden Joko Widodo dan juga pemerintah Indonesia pada saat ini untuk juga kesejahteraan kita bersama. Terima kasih Mbak Fauzia. Terima kasih Mbak.